Udah kelihatan belum PPT-nya? Belum, belum. Ah, sudah. Sudah, oke. Jadi sebelum mulai perkuliahan, kita kontrol kuliah dulu. Nah, jadi untuk mata kuliah kita kali ini adalah pelayanan keluarga berencana dan kontrasepsi. Nah, untuk deskripsi mata kuliahnya, jadi nanti kita akan membahas konsep, kebijakan, dasar biologis, kemudian jenis dan mekanisme kerja dari berbagai macam kontrasepsi, termasuk kontrasepsi hormonal, non-hormonal, MKJP, atau kontrasepsi dengan metode kontrasepsi jangka panjang, kemudian kontrasepsi darurat, disertai dengan prinsip konseling, hak reproduksi, keterlibatan pria dalam KB, serta dari aspek sosial budayanya. Jadi nanti kita belajar tentang keluarga berencana atau KB. Nah, learning outcome-nya harapannya setelah nanti selesai mata kuliah ini, teman-teman bisa menjelaskan konsep dasar dari pelayanan KB dan kontrasepsi sampai nanti merancang proyek edukasi keluarga berencana dan kontrasepsi berbasis kebutuhan klien atau masyarakat. Nah, nanti di mata kuliah ini ada 5 dosen yang mengajar. Ada saya sebagai PJMK mata kuliah ini, kemudian ada Bu Laksmita, ada Bu Anita, Bu Vila, dan juga Bu Dias. Nah, untuk kalender akademik ini sudah dapat dari Bu Vinda. Sudah, Bu. Oke, jadi ini adalah minggu pertama perkuliahan. Seminggu masuk terus langsung libur ya. Jadi libur 2 minggu, nanti masuk lagi setelah Lebaran di akhir Maret sampai nanti UTS-nya di Mei. Kemudian pembelajaran lagi nanti di akhir semester ada ECE 2. Nah, ECE 2 nanti 4 minggu ya. Ini bukan 3 minggu, tapi nanti 4 minggu. Setelah itu baru UAS dan ada minggu remedi. Nah, ini untuk jadwal tentatifnya sudah dibagikan sama Bu Finda. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi seharusnya saya masuk di hari Senin ya, Senin sama Kamis. Nah, jadi nanti materi pertama kita adalah konsep dasar pelayanan keluarga berencana dan kontrasepsi. Kemudian nanti harusnya di hari Kamis di pertemuan kedua itu adalah prapendahuluan untuk tugas proyek. Jadi nanti akan saya jelaskan untuk tugas proyeknya bisa dikerjakan sendiri di rumah bersama kelompoknya. Jadi nggak perlu ada tatap muka lagi. Jadi nanti pas setelah Lebaran akan Salsabila nanti untuk absennya diisi tetap 2 ya. 2 kali pertemuan untuk yang Senin sama Kamis. Kemudian nanti di pertemuan ke apa 3 setelah Lebaran nanti ada Bu Dias mengisi sejarah program KB serta kebijakan nasional. Kemudian untuk praktikumnya bersama Bu Dias tentang konseling dan penapisan klien. Kemudian nanti sama Bu Anita. Kemudian ini mungkin saya jelaskan untuk praktikum ya. Jadi untuk praktikum nanti, untuk praktikum yang KB suntik, suntik 1 bulan dan 3 bulan nanti terbagi jadi 2 kelompok. Nanti kelompoknya akan saya umumkan menyusul. Nah, nanti yang kelompok 1 sama Bu Tata, kelompok kedua sama Bu Anita. Nah, ini nanti praktek bagaimana untuk pelaksanaan atau metode KB suntik 1 bulan dan 3 bulan. Ini nanti di lab. Kemudian yang minggu kelima sama saya ini untuk yang praktikum pantang berkelas sama segamap terputus ini nanti di kelas. Kemudian yang minggu ke-6 praktikum sama saya lagi ini juga di kelas. Kemudian di minggu ke-7 praktikum KIE kontrasepsi darurat ini nanti silakan konfirmasi sama Bu Vila untuk mekanisme praktikumnya bagaimana, apakah cukup di kelas atau perlu di lab. Kemudian nanti UTS, setelah UTS nanti pokoknya yang hari Senin ini teori, hari Kamisnya adalah praktikum. Nah, untuk minggu ke-9
Ini nanti ada praktikum pemasangan dan juga pelepasan HKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD. Nah, ini nanti dibagi jadi dua kelompok lagi. Kelompok pertama sama Bu Tata, kelompok kedua sama Bu Anita. Ini nanti 3 kali, jadi dari minggu ke 9, 10, dan 11 praktikumnya sama. Ini nanti di lab, jadi silahkan jauh-jauh hari sebelum praktikum PJMK-nya silahkan untuk konfirmasi ke dosen yang bersangkutan. Kemudian di minggu ke 12, 13, dan 14, jadi 3 pertemuan ini nanti untuk praktikum pemasangan dan pelepasan implan. Nah, ini sama dibagi jadi dua kelompok, kelompok satu sama Bu Hila, kelompok dua sama saya. Nanti silahkan sebelum praktikum beberapa hari sebelumnya konfirmasi ke dosennya alat apa yang diperlukan. Kemudian nanti pinjam lab ke Bu Septia. Ini kemudian di minggu terakhir itu nanti yang hari Seninnya tanggal 6 Juli nanti presentasi proyek. Nanti tugas proyeknya akan dijelaskan berikutnya. Kemudian yang praktikumnya ini nanti sama Bu Dias. Ini nanti silakan konfirmasi apakah perlu di kelas atau perlu di lab gitu ya. Jadi untuk tiap-tiap PJMK untuk bagian praktikum nanti silahkan konfirmasi beberapa hari sebelumnya untuk kebutuhan praktikumnya gitu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk jadwal tentatif dari praktikum atau teorinya? Belum, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk kehadiran minimal 70% untuk tatap muka dan untuk praktikum harus 100%. Jadi nggak boleh ada yang izin. Kalau kepentok banget itu memang urgent harus izin, nanti silahkan dikomunikasikan dengan dosen yang bersangkutan dan mengganti di hari yang lain. Karena praktikum di sini kehadiran harus 100%. Nah, kemudian untuk keaktifan masih sama, saya pakai uang-uangan. Jadi sama, silahkan nanti kalau ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan, atau ada temannya yang bertanya, mau menjawab, nanti akan dapat poin untuk keaktifan. Jadi ada tambahan poin. Nah, untuk nominalnya nanti terserah diri saya, ngasihnya yang 10, 50, atau 100 gitu ya. Nah ini, jadi untuk mata kuliah ini ada tugas proyek berupa mengembangkan e-booklet digital berupa edukasi kontrasepsi berbasis kebutuhan klien. Jadi nanti silahkan dibagi menjadi dua kelompok. Nanti terserah salah sebelah selaku PJMK ya, mau bagi urut absen atau diacak silahkan dibagi menjadi dua kelompok, di mana masing-masing kelompok nanti bertugas membuat e-booklet yang digunakan dalam pelayanan kontrasepsi. Jadi e-booklet ini nanti harus bersifat edukatif, komunikatif, mudah dipahami, dan juga sesuai dengan prinsip konseling. Nah, di dalam e-booklet ini harus memuat yang pertama pendahuluan. Jadi latar belakang pentingnya edukasi kontrasepsi. Nah, kenapa kontrasepsi ini penting gitu? Kemudian materi edukasi dari kontrasepsi. Jadi pengertian dan tujuan dari kontrasepsi itu apa? Kemudian jenis-jenis metode kontrasepsi ada apa aja? Nah, ada hormonal, non hormonal. Nah, itu masing-masingnya hormonal ada apa aja? Suntik KB 1 bulan, suntik KB 3 bulan, kemudian pil KB. Nah, yang non hormonal apa aja nanti disebutkan dan termasuk MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, di dalam MKJP ini nanti ada IUD dan juga ada implan. Nah, dari setiap jenis-jenis kontrasepsi ini silahkan dijelaskan masing-masingnya bagaimana mekanisme kerjanya, efektivitasnya, keuntungan, keterbatasan, efek samping, indikasi, kontraindikasi. Nah, ini semua silahkan dijelaskan dari masing-masing metode yang ada. Kemudian pemilihan metode sesuai dengan kondisi klien dan juga disertakan mitos dan fakta seputar kontrasepsi. Nah, nanti di halaman paling akhir silakan dilampirkan daftar pustakanya menggunakan sumber dari mana. Minimal 5 tahun, minimal 5 sampai 10 tahun terakhir dan minimal ada 5 referensi.
Nah, untuk sumber ilmiahnya ini harus dari buku, e-book boleh, jurnal boleh, panduan misal dari BKKBN atau WHO itu juga boleh. Yang tidak boleh apabila itu mengutip dari berita, kemudian dari Blogspot, dari Halodoc dan sejenisnya itu eh, di tidak dianjurkan gitu. Nah, nanti silahkan setiap kelompok mencari materi sesuai dengan topik yang dibahas. Nah, kemudian berdiskusi dengan kelompok masing-masing, desain e-booklet dibuat semenarik mungkin, dan silahkan dibuat draftnya dulu, bisa dalam bentuk Word atau dalam bentuk apapun, dalam bentuk softfile ya. Nanti dikonsultasikan ke saya. Nah, nanti kalau ada revisi silahkan direvisi. Kalau udah ACC, berarti nanti tinggal finalisasi dan mengirimkan file e-bookletnya melalui Classroom. Kemudian presentasi dilakukan di minggu ke-15. Ya, jadi produk akhirnya itu berupa e-booklet digital dalam bentuk PDF minimal 15-25 halaman. Desainnya menarik, sistematis, komunikatif. Oke, untuk tugas proyeknya ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke penilaian? Belum ada? Belum. Oke, jadi untuk tugas ini nanti sistem penilaiannya dari kelengkapan isi, kualitas materi, desainnya, kemudian petunjuk penggunaan, presentasi hasil, jadi nanti akan dinilai. Oke, jadi nanti silahkan join ke Classroom yang sudah saya buat nanti untuk semua materi, kemudian tugas proyek, nanti silahkan diupload di Classroom. Jadi nanti silahkan join di sini, bisa di foto dulu atau di screenshot setelah perkuliahan, silahkan join. Nanti untuk materi saya upload di Classroom dan juga tugas proyek saya upload juga di Classroom. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang kontrak perkuliahan kita kali ini? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Oke. Belum. Kalau belum ada, kita lanjut kuliah kita hari ini. Sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, jadi pertemuan kita kali ini tentang pelayanan keluarga berencana dan kontrasepsi. Nah, nanti kita akan membahas tentang konsep, peran, dan implementasinya dalam kebidanan. Nah, nanti agenda kita hari ini membahas meliputi pengertian dari keluarga berencana, tujuan keluarga berencana, ruang lingkupnya, peran KB bagi ibu dan bayi, kemudian peran KB bagi keluarga, dan juga peran bidan dalam keluarga berencana. Nah, yang pertama apa sih pengertian dari eh, keluarga berencana? Jadi keluarga berencana atau yang disingkat dengan KB ini merupakan suatu program dari pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan juga jumlah penduduk. Jadi program KB ini dia pertama kali dicanangkan oleh pemerintah itu pada tahun 1970. Jadi udah lama banget tuh. Dari 1970 dan menjadi salah satu program prioritas nasional dalam pengembangan sumber daya manusia. Nah, ini adalah beberapa definisi dari KB. Jadi menurut WHO, KB itu adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan
menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, kemudian mengatur interval kehamilan, dan juga menentukan jumlah anak dalam keluarga. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, KB ini adalah upaya peningkatan kepedulian masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, dan juga peningkatan kesejahteraan keluarga. Nah, sedangkan BKKBN di sini mendefinisikan KB sebagai upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan melalui promosi, perlindungan, dan juga bantuan sesuai hak reproduksi. Ada yang tahu singkatan dari BKKBN itu apa? Yang bisa jawab nanti dapat 10 nih, dapat uang 10. Kepanjangan dari BKKBN. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Oke, siapa ini tadi yang jawab? Ada, Bu. Oke, Manda, ya benar ya. Jadi BKKBN adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Nah, nanti kalau kita berbicara tentang KB, di mata kuliah ini pasti akan sering muncul uh, pendapat atau sumber dari BKKBN. Nah, tujuan dari program KB itu apa sih? Jadi tujuannya adalah eh, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan mengendalikan kelahiran dan juga pertumbuhan penduduk. Jadi, kalau ada tujuan umum, pasti juga ada tujuan khususnya. Sedangkan tujuan khususnya, program KB ini bertujuan untuk menurunkan angka kelahiran atau birth rate. Kemudian meningkatkan kesejahteraan melalui penjaringan kelahiran. Jadi ada jarak antara kehamilan pertama dengan selanjutnya. Kemudian menurunkan angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi. Kemudian mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera. Jadi yang dimaksud dari keluarga berkualitas itu apabila memiliki ciri-ciri sejahtera, kemudian sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, kemudian berwawasan ke depan, jadi pandangannya itu jauh ke depan, bertanggung jawab. Nah, kemudian tujuan selanjutnya juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional dan juga global atau SDGs. Nah, kemudian di dalam program KB atau keluarga berencana itu juga berupaya mencegah kehamilan yang masuk dalam kategori 4 terlalu. Jadi 4 terlalu ini dia beresiko tinggi bagi kesehatan, baik itu kesehatan ibu maupun kesehatan bayi. Nah, apa yang dimaksud dengan 4 terlalu? Jadi yang pertama, kehamilan yang terlalu muda. Jadi kalau hamil kurang dari 20 tahun, itu beresiko mengalami komplikasi yang sangat tinggi. Kemudian kehamilan yang terlalu tua. Jadi kalau hamil di atas 35 tahun itu juga beresiko memiliki penyakit penyerta. Kemudian terlalu dekat. Jadi jarak antara kehamilan pertama dengan kehamilan kedua itu terlalu dekat, kurang dari 2 tahun. Itu juga beresiko kematian bayi meningkat. Kemudian terlalu banyak. Jadi terlalu banyak anak, lebih dari 3 anak, itu juga beresiko mengalami komplikasi pada persalinan. Nah, kemudian bagaimana dengan ruang lingkup dalam program keluarga berencana? Jadi ruang lingkupnya itu mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan satu sama lainnya. Mulai dari aspek medis, kemudian pendidikan, hingga nanti di sosial ekonomi. Nah, mungkin yang pertama kita bahas adalah dari KII atau komunikasi, informasi, dan juga edukasi. Nah, KII ini dia merupakan pilar utama dalam program KB.
Nah, di dalam KIE, program KB biasanya meliputi dari penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya KB dan juga perencanaan keluarga. Kemudian konseling pada pasangan usia subur atau disebut PUS mengenai pilihan metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi klien. Kemudian penyebaran informasi melalui berbagai media, bisa media cetak, media elektronik, atau bahkan media sosial. Kemudian pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah maupun di komunitas, serta pemberdayaan tokoh masyarakat dan juga kader KB. Nah, itu adalah lingkup dari KIE. Kemudian yang kedua, pelayanan kontrasepsi itu sendiri. Jadi, pelayanan kontrasepsi ini merupakan inti dari program keluarga berencana atau program KB yang mencakup penyediaan dan juga penggunaan berbagai macam kontrasepsi. Nah, jadi jenis-jenis kontrasepsi itu apa aja? Itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Dan selanjutnya kesehatan reproduksi. Jadi, ruang lingkup KB itu tidak hanya KIE, kemudian pencegahan kehamilan, tetapi juga menangani tentang kesehatan reproduksi, termasuk di dalamnya penanganan infertilitas, kemudian konseling perkawinan, dan juga seksual. Kemudian yang selanjutnya adalah genetika. Jadi, konseling genetika ini sangat penting untuk pasangan yang beresiko mengalami kelainan pada keturunannya. Nah, layanan ini biasanya meliputi penilaian resiko genetik, kemudian pemeriksaan diagnostik, dan juga dukungan pengambilan keputusan. Kemudian yang kelima, pendidikan seks. Jadi pendidikan seks di sini harus komprehensif dan juga berbasis ilmu pengetahuan. Nah, sehingga tujuannya dari pendidikan seks di sini dia bisa memberikan pemahaman yang tepat tentang anatomi reproduksi, kemudian proses kehamilan, infeksi menular seksual, dan juga hubungan seksual yang sehat dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir adalah pemberdayaan. Jadi kalau pemberdayaan di sini misalnya adalah pemberdayaan kader KB, di mana kader KB di sini dia adalah tokoh masyarakat yang sangat terlibat di dalam kesehatan KB. Nah, ini adalah metode-metode kontrasepsi yang ada. Mulai dari metode kontrasepsi sederhana. Nah, di dalamnya ada kondom, kemudian pantang berkala, senggama terputus, dan juga spermisida. Nah, kalau pantang berkala itu berarti bukan hubungan suami istri di masa di mana bukan masa suburnya. Nah, itu adalah pantang berkala. Sedangkan senggama terputus itu adalah ketika sperma mau keluar, penisnya dikeluarkan. Jadi, apa itu namanya cairan spermanya keluar di luar. Itu adalah senggama terputus yang masuk ke dalam metode kontrasepsi sederhana. Kemudian untuk yang metode hormonal, di sini ada pil KB. Nah, pil KB sendiri terbagi jadi hormonal, sorry, jadi estrogen dan juga kombinasi. Kemudian ada suntik 1 bulan, suntik KB 3 bulan. Nah, bedanya apa? Kalau suntik KB 1 bulan itu adalah yang disuntikan kombinasi, ada estrogen dan juga ada progesteron. Sedangkan suntik KB 3 bulan itu yang disuntikan adalah progestin only. Kemudian implan. Nah, implan atau susu ini dia masuk ke MKJP iya, ke hormonal juga iya. Jadi KB implan dia juga masuk di hormonal. Kemudian yang sekarang yang mungkin lebih modern lagi ada patch hormonal. Jadi ada KB yang bentuknya patch ditempel di tubuh, di kulit. Nah, itu termasuk ke dalam metode KB hormonal.
Kemudian selanjutnya AKD atau alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD. Nah, IUD sendiri dia ada yang pakai tembaga, kalau ada juga yang hormonal. Nah, kalau pakai tembaga berarti dia non hormonal. Kalau eh, pakai hormonal, contohnya itu ada produknya adalah Mirena. Kemudian ada KB mantap. KB mantap ini ada MOB atau MOP. Nah, metode eh, apa itu namanya kontrasepsi pada wanita maupun pria. Nah, kalau pada wanita dinamakan tubektomi, jadi ada pemotongan pada saluran tuba, sedangkan pada pria itu adalah vasektomi, pemotongan pada saluran vas deferens. Jadi dia adalah KB-nya ini sudah permanen. Begitu KB mantap, berarti memang sudah seharusnya tidak ada peluang untuk hamil lagi. Kemudian yang terakhir ada metode kontrasepsi darurat, termasuk di dalamnya pil darurat. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari juga. Kemudian ada IUD pasca senggama. Jadi ada IUD yang dipasang pasca senggama sebagai metode kontrasepsi darurat. Kemudian bagaimana peran KB dalam peningkatan kesehatan ibu dan bayi serta keluarga. Nah, jadi program KB di sini memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap peningkatan derajat kesehatan ibu. Dan berbagai penelitian itu sudah menunjukkan bahwa penggunaan kontrasepsi yang tepat itu dapat menurunkan angka kesakitan dan juga kematian ibu. Nah, di sini menurut WHO sekitar 40%. Sekitar 40% kematian ibu dapat dicegah jika semua perempuan yang tidak ingin hamil menggunakan kontrasepsi. Kemudian, kemudian penurunan angka kematian ibu melalui penjarahan dan juga penundaan kehamilan yang berisiko ini juga sangat penting. Serta peningkatan pemberian ASI. Jadi pasca bersalin, masa nifas sampai dengan 6 bulan itu apabila menyusui secara eksklusif, jadi hanya memberikan ASI saja tanpa ada makanan atau minuman lain. Nah, itu juga bisa menjadi metode kontrasepsi yang disebut dengan MAL, metode amenor laktasi. Nah, itu juga bisa sebagai KB pasca persalinan. Nah, manfaatnya bagi kesehatan ibu apa? Yang pertama tentu mengurangi resiko kanker ovarium dan juga endometrium. Nah, ini biasanya pada penggunaan KB pil yang kombinasi. Kemudian yang kedua mengurangi peredaran menstruasi berlebihan dan juga anemia. Kemudian mengurangi nyeri dismenor. Nah, kalau biasanya ada dismenor dengan ber-KB itu bisa mengurangi nyeri haid. Kemudian membantu manajemen endometriosis. Kemudian memberikan waktu pemulihan pasca persalinan. Jadi eh, selain itu juga bisa mendukung pemberian ASI eksklusif tanpa khawatir adanya kehamilan yang tidak direncanakan. Nah, selain itu pencegahan kehamilan resiko tinggi. Nah, ini sama dengan 4T yang tadi ya. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu banyak, dan ada kondisi medis khusus. Jadi kalau misalkan ibu ada sakit jantung atau hipertensi berat, nah itu juga perlu dipertimbangkan untuk menggunakan KB setelah bersalin. Gunanya apa? Agar mencegah adanya kehamilan yang terlalu dekat. Nah, kemudian bagaimana manfaat bagi bayi? Jadi menggunakan KB atau kontrasepsi atau eh, keluarga berencana gitu ya. Nah, itu ada juga manfaatnya bagi bayi.
Nah, yang pertama menurunkan AKB atau angka kematian bayi. Jadi dengan melakukan penjarahan kelahiran melalui KB ini sudah terbukti dapat menurunkan angka kematian bayi secara signifikan. Kemudian mencegah BBLR. Nah, jarak kehamilan yang terlalu dekat itu biasanya meningkatkan resiko BBLR karena kondisi gizi ibu belum pulih sepenuhnya. Jadi dengan program KB, ibu dapat mempersiapkan kondisi fisik dan juga nutrisi sebelum hamil lagi. Kemudian mendukung ASI eksklusif 6 bulan penuh. Jadi KB pasca persalinan khususnya yang non hormonal ya, atau yang KB progestin only itu bisa memungkinkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan penuh tanpa khawatir terjadi kehamilan lagi dan ASINya tetap bisa keluar. Karena untuk ibu menyusui itu tidak semua KB bisa dipakai. Kemudian perbaikan status gizi dan tumbuh kembang anak. Nah, di sini eh, keluarga yang merencanakan jumlah dan juga jarak kelahiran anak dengan baik umumnya mampu memberikan perhatian, memberikan waktu, dan juga sumber daya yang lebih optimal bagi setiap anaknya. Jadi, hal ini tentu memiliki dampak yang positif pada status gizi dan juga tumbuh kembang anak. Kemudian yang terakhir, penurunan resiko kematian dengan jarak lahir lebih dari 2 tahun. Nah, ini termasuk ke dalam 4T yang tadi. Kemudian bagaimana manfaatnya bagi keluarga? Nah, jadi dampak dari program KB ini tidak berhenti pada aspek kesehatan individu aja, tidak berhenti pada kesehatan ibu dan bayinya aja, tetapi juga bisa memberikan kontribusi nyata terhadap kesehatan dan juga kesejahteraan keluarga, mulai dari aspek ekonomi. Jadi keluarga dengan jumlah anak yang terencana itu bisa mengalokasikan sumber daya yang lebih efektif per anaknya. Jadi secara finansial dia lebih efektif untuk pendidikannya, untuk nutrisinya, kesehatannya, dan pengembangan dari setiap anak. Kemudian dari aspek pendidikan. Nah, orang tua dapat memberikan perhatian dan juga investasi pendidikan yang lebih optimal kepada setiap anak. Nah, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Kemudian dari aspek psikologis. Nah, di sini keharmonisan keluarga itu bisa meningkat ketika kehamilan itu terencana, direncanakan. Jadi mengurangi konflik akibat ketidaksiapan secara finansial ataupun emosional. Kemudian aspek, oh, pencet, sorry, sampai sini ya. Hmm, oke. Kemudian aspek pemberdayaan perempuan. Nah, jadi di KB atau di kontrasepsi ini dia memberikan perempuan kemampuan untuk merencanakan kehidupan reproduksinya. Jadi memberikan otonomi reproduksi dan juga partisipasi aktif dalam pendidikan dan juga dunia kerja. Kemudian yang terakhir adalah aspek lingkungan. Jadi dari aspek lingkungan, di sini mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Nah, jadi melalui KB dia bisa berkontribusi di keberlanjutan lingkungan. Oke, mungkin sebelum masuk ke sini selain dari eh, pengaruh ke ibu, bayi, dan juga keluarga, sebenarnya ada juga kontribusi KB itu sendiri terhadap SDGs, Sustainable Development Goals. Jadi program KB ini dia berkontribusi terhadap berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang menjadi komitmen global Indonesia. Nah, yang SDGs pertama itu kan tentang kemiskinan.
Jadi KB di sini dia memiliki peran ketika keluarga terencana memiliki kapasitas yang lebih baik, maka dia bisa keluar dari angka kemiskinan sehingga SDGs 1 bisa tercapai. Kemudian SDGs 2 itu adalah tentang tanpa kelaparan. Nah, investasi nutrisi tiap anak itu bisa meningkat dengan keluarga yang terencana. Jadi kalau udah bisa bikin planning nih, mau anaknya berapa, jaraknya berapa. Nah, berarti kita sebagai orang tua nanti bisa memberikan nutrisi yang optimal. Sehingga bisa tercapai tuh SDGs 2 tanpa kelaparan. Kemudian di SDGs 3, kesehatan yang baik. Nah, untuk SDGs 3 itu adalah kesehatan. Jadi, dengan ber-KB, dengan dengan melakukan kontrasepsi, menjarangkan kehamilan, mengatur berapa jumlah anaknya, itu secara otomatis bisa menurunkan AKI dan juga AKB. Kemudian SDGs 4 tentang pendidikan berkualitas. Jadi, dengan ber-KB itu juga bisa meningkatkan akses dan juga kualitas pendidikan anak. Kemudian SDGs 5 adalah kesetaraan gender. Nah, ini juga menarik. Untuk kesetaraan gender, dia dengan ber-KB bisa mendukung otonomi reproduksi dari perempuan itu sendiri. Dan yang terakhir di SDG 10 tentang berkurangnya kesenjangan. Jadi akses KB yang merata itu bisa mengurangi kesenjangan dari kesehatan. Oke, kemudian kita masuk ke dalam peran bidan dalam pelayanan KB. Jadi bidan sendiri adalah tenaga kesehatan yang memiliki peran secara sentral, secara terpusat dalam penyelenggaraan program KB di Indonesia, terutama di tingkat pelayanan primer. Jadi ibu-ibu kalau mau ber-KB pasti nyarinya ke Bu Bidan. Entah itu mau suntik, entah itu mau pil, entah itu mau IUD atau implan, pasti nyarinya ke Bu Bidan. Dan kompetensi bidan dalam bidang kesehatan reproduksi dan juga kebidanan menjadikan bidan sebagai ujung tombak pelayanan KB yang berkualitas. Nah, landasan hukum peran bidan dalam KB itu adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Kemudian ada Permenkes Nomor 28 tahun 2017 tentang izin penyelenggaraan praktik bidan. Kemudian masih banyak lagi juga tentang standar kompetensi bidan Indonesia. Kemudian tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran atau PNPKKB yang juga berlaku untuk bidan terlatih. Nah, kemudian bagaimana dengan kewenangan bidan dalam KB gitu ya? Yang pertama adalah sebagai penyuluh dan juga konseling. Nah, jadi sebagai uh, bidan kita juga harus memberikan konseling dan juga sebagai penyuluh. Dan konseling ini merupakan inti dari pelayanan KB yang diberikan oleh bidan, di mana bidan berperan memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan juga tidak memihak kepada klien agar dapat membuat keputusan berdasarkan dengan pilihan yang sudah terinformasi atau disebut dengan informed choice. Jadi di sini pasien berhak nih memilih aku mau pakai KB apa. Jadi bukan bidan yang menentukan, tetapi pasien yang memilih. Kemudian suntikan kontrasepsi. Jadi bidan berwenang nih memberikan KB suntik entah itu 1 bulan atau suntik yang 3 bulan. Nah, kalau yang 1 bulan berarti kombinasi di dalamnya ada hormon estrogen dan juga ada hormon progesteron. Sedangkan yang 3 bulan itu progestin only. Kemudian KB oral, pil KB itu juga masih masuk dalam kewenangan bidan. Kemudian pemasangan IUD, implan, kemudian penjelasan dari efek samping dan rujukan itu juga masih masuk dalam kewenangan bidan. Namun yang menarik sekarang di mulai tahun 2026 ini kita sudah ada banyak perbedaan antara D3 dan juga profesi bidan.
Nah, untuk yang di tiga sekarang sudah mulai dibatasi nih kewenangannya. Sudah mulai tidak boleh untuk melakukan pemasangan KB, IUD, dan juga implan. Hanya bidan profesi yang boleh. Jadi sudah semakin bertambahnya apa ya pengetahuan, kemudian keilmuan. Nah, di sini kita juga sudah harus dituntut nih, udah harus minimal S1 dan profesi. Karena untuk D3 kebidanan sudah mulai banyak kewenangan yang dibatasi. Nah, ini adalah prinsip dari konseling, sorry. Jadi konseling KB itu memiliki prinsip 1-7. Nah, apa yang dimaksud dengan 1-7? Saya adalah sapa dan salam. Jadi sapa dan salam kepada klien secara terbuka dan sopan. Jadi harus menciptakan suasana yang nyaman. Kemudian T-nya adalah tanya. Jadi gali informasi tentang kondisi kesehatan, kebutuhan, dan harapan dari klien itu apa. Kemudian U-nya uraikan. Jelaskan semua metode kontrasepsi yang tersedia untuk klien. Jadi semua metode kontrasepsi mulai dari kontrasepsi sederhana, hormonal, non-hormonal, MKJP itu harus dijelaskan. Kemudian tuh, tuhnya adalah bantu. Jadi bantu klien mempertimbangkan dan menentukan pilihan yang paling sesuai dengan kondisinya. Jadi misalnya ibunya masih menyusui nih, bayinya masih 3 bulan, masih pengen memberikan ASI pada bayinya. Nah, di situ kita sebagai bidan bisa memberikan pertimbangan KB apa yang bisa dipakai pada ibu yang menyusui. Karena ada beberapa KB yang tidak boleh digunakan pada ibu yang menyusui. Contohnya pada KB hormonal yang kombinasi, yang ada estrogennya. Itu nggak boleh untuk ibu menyusui. Kemudian JJ-nya adalah jelaskan. Jadi uraikan secara lengkap cara penggunaan kontrasepsi yang dipilih. Dan U yang terakhir adalah ulang. Jadi ulang itu kunjungan. Ingatkan klien untuk kembali kontrol dan juga pantau efek sampingnya. Jadi kalau KB suntik, KB pil, KB IUD maupun implan itu harus ada kapan kontrolnya, kapan kembalinya. Kecuali mungkin KB pil ya. Kalau memang setelah 1 bulan itu mau berencana hamil, ya udah berarti silahkan bisa langsung di stop. Tapi untuk yang IUD kemudian implan, nah itu harus ada kapan kontrolnya untuk memantau apakah ada efek samping dari pemasangannya. Kemudian kedua KB itu kan ada masa ininya, masa berlakunya. Jadi kalau implan paling lama adalah 3 tahun. Jadi sebelum 3 tahun, silahkan kalau mau harus segera dilepas. Jadi jangan sampai udah 3 tahun baru dilepas. Justru sebelum 3 tahun itu harus datang lagi ke bidan nih buat lepas KB. Nah, kemudian KB pasca persalinan. Di sini kita sebagai bidan sangat berperan nih pada ibu nifas, ibu pasca persalin tentang bagaimana menentukan metode kontrasepsinya. Kalau pada usia 0 sampai 48 jam atau berarti 2 hari ya, itu bisa pakai KB IUD. IUD pasca plasenta berarti dipasang setelah plasenta itu lahir. Kemudian bisa pakai KB implan atau metode aminor laktasi. Kemudian 3 sampai 6 minggu. KB yang bisa digunakan bisa suntik progrestin atau pil progrestin only. Kemudian kalau udah 6 minggu ke atas itu bisa pakai kombinasi atau suntik 1 bulan. 1 bulan itu ada kandungan estrogen dan juga progesteronnya. Dengan catatan bila ibu tidak menyusui. Kemudian, kapan saja bila ibu ingin menggunakan KB,
itu bisa pakai kondom, bisa pakai kontrasepsi darurat bila diperlukan. Nah, ini adalah etika dan dokumentasi dalam pelayanan KB. Jadi dalam memberikan pelayanan KB, bidan ini wajib menjunjung tinggi etika profesi dan juga menghormati hak reproduksi klien. Prinsip-prinsip etika yang harus dipegang teguh. Itu ada enam. Ada autonomi, informed consent, non-efficient, beneficent, justice, dan juga confidentiality. Nah, yang pertama adalah otonomi. Otonomi atau bisa disebut juga otonomi. Jadi otonomi di sini dia menghormati hak klien untuk memilih metode KB sendiri tanpa paksaan. Kemudian inform consent, jadi memberikan informasi lengkap dan juga jenis-jenis KB yang ada sebelum melakukan tindakan KB. Kemudian non-malfeasance, menghindari tindakan yang dapat merugikan. Jadi di sini memastikan metode yang dipilih itu sesuai dengan kondisi kesehatannya. Jadi kalau misalnya ibunya pengen menyusui nih, nah, tapi ternyata yang dipilih kombinasi. Nah, berarti silahkan diberikan edukasi lagi nih. Kalau KB yang kombinasi, dia bisa mempengaruhi produksi dari ASI. Kemudian beneficent. Jadi beneficent di sini dia mengutamakan manfaat terbaik klien dalam setiap keputusan. Kemudian ada justice, di sini memberikan pelayanan KB yang sama rata. Jadi tanpa ada diskriminasi. Kemudian yang terakhir adalah confidentiality. Jadi confidentiality di sini adalah menjaga kerahasiaan informasi dari kesehatan reproduksi klien. Jadi semua informasi tentang klien itu harus dijaga kerahasiaannya. Nggak boleh nih pada saat mungkin setelah pelayanan ketemu tetangga atau arisan dan itu ngomongin tentang kondisi kesehatan kliennya. Oh ternyata si ibu ini sakit ini loh. Taunya kan dari eh, periksa. Nah, hal-hal yang seperti itu harus dihindari. Karena kita sebagai tenaga kesehatan harus bisa menjaga kerahasiaan informasi setiap kesehatan klien. Nah, jadi dalam pelayanan KB itu juga ada dokumentasi wajib bagi bidan. Meliputi rekam medis KB, kemudian ada kartu akseptor KB. Jadi selain rekam medis, ada kartu akseptor. Kemudian buku register KB, ada laporan bulanan dan juga ada laporan komplikasi ketika seorang klien itu muncul komplikasi setelah menggunakan KB. Oke, ini udah di slide terakhir ya. Jadi rangkuman dari perkuliahan kita hari ini tentang keluarga berencana dan juga kontrasepsi. Di sini keluarga berencana adalah investasi kesehatan keluarga, di mana KB merupakan program komprehensif yang mengatur kehamilan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga Indonesia dan memiliki dampak yang cukup signifikan dalam menurunkan AKI maupun AKB, kemudian mendukung keberhasilan ASI, meningkatkan gizi anak, serta kesejahteraan keluarga. Dan kita sebagai bidan, sebagai ujung tombak KB, di sini bisa berperan sebagai konselor, pelaksana kontrasepsi, pendidik kesehatan, dan juga dokumentator. Oke, mungkin ini materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Siapa Dewi ya? Iya, Silahkan. mau tanya mengenai yang patch hormonal itu cara kerjanya gimana, Bu? Oke, ya menarik ya untuk yang patch hormonal. Jadi untuk patch hormonal itu kan kayak apa ya? Semacam
ya kayak patch bulat gitu, dia nanti ditempel di kulit. Jadi di dalam patch itu dia mengandung hormon estrogen dan juga progesteron. Jadi nanti mekanisme kerjanya dari kadar hormon yang berada di dalam patch itu nanti akan terserap ke dalam kulit dan nanti bisa masuk ke peredaran darah eh, ibu yang memakainya. Jadi nanti dia bisa menghambat dari Jadi nanti dia bisa menghambat dari ovulasi. Nah, karena KB itu kan prinsipnya adalah mencegah terjadinya ovulasi ya, sehingga tidak bisa bertemu tuh antara sel telur dan juga sperma. Jadi cara kerjanya dari hormon yang ada di patch itu nanti dia akan terserap ke dalam tubuh dan dia bisa menghambat terjadinya ovulasi. Tetapi untuk yang patch di sini dia masih apa ya istilahnya masih ada pro kontranya. Apakah efektivitasnya ini sebaik dengan KB pil kemudian KB suntik atau tidak itu masih juga dalam tahap penelitian ya. Tetapi memang sudah banyak beredar untuk KB yang patch itu. Gimana Dewi? Sudah, Bu. Terima kasih. Ini ada lagi? Saya Bu izin bertanya, Oke, silakan Manda. kenapa di KB suntik yang 3 bulan itu yang disuntikan cuma progestin aja Bu? Oke, baik. Jadi untuk yang KB suntik 3 bulan, kenapa progestin aja? Jadi dalam apa ya? Kontrasepsi dalam menunda kehamilan itu yang biasanya digunakan adalah estrogen dan progesteron ya. Jadi kedua hormon ini nanti yang bisa mengatur nih, mengatur agar seseorang itu tidak ovulasi atau bahkan kalau tidak ovulasi bisa mempengaruhi haidnya. Kadang juga bahkan tidak haid sama sekali. Jadi untuk pengaturan KB, pengaturan kontrasepsi itu dia mainnya pakai hormon. Kemudian kenapa yang 3 bulan hanya progestin aja? Nah, di sini yang menarik. Jadi kedua hormon ini bisa dipasangkan, bisa sendiri-sendiri. Tetapi untuk progestin atau progesteron dia bisa berdiri sendiri sebagai KB. Sedangkan estrogen dia tidak boleh berdiri sendiri. Karena ketika estrogen itu eh, dia disuntikan sendiri, dia fungsinya sudah bukan KB lagi, tetapi justru nanti bisa berpengaruh ke tubuh ibunya. Nah, kalau tubuh ibunya ini kebanyakan estrogen, lama-lama bisa mengarahnya ke kanker. Tetapi kalau progestin, dia adalah hormon yang istilahnya sangat dibutuhkan oleh wanita. Jadi kalau kelebihan, dia bisa berperan sebagai alat kontrasepsi dan jangka waktunya dia adalah 3 bulan. Jadi efektivitasnya bisa sampai 3 bulan. Sementara kalau estrogen dia nggak bisa tuh di situ. Kalau kebanyakan estrogen justru mengarahnya ke kanker. Kalau progestin enggak, dia seperti hormon wanita. Jadi kalau kelebihan hanya sebatas menunda kehamilan sebagai alat KB. Nah, menariknya lagi kalau di kehamilan progestin ini juga sangat penting. Kalau di kehamilan, progestin atau progesteron ini dia pentingnya adalah bisa untuk mempertahankan kehamilan. Jadi progestin ini bisa dibilang hormonnya wanita gitu. Kalau di usia subur gak hamil, dia bisa sebagai KB. Kalau di kehamilan, dia bisa berfungsi untuk mempertahankan kehamilannya gitu. Gimana, Manda? Sudah Ibu, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Sudah. Berarti ini yang nggak hadir siapa? Evelyn sama Ain. Ain sakit, Bu. Ain sakit tapi nggak izin sama saya. Jadi nanti silakan di Alfa ya. Sama Baik, Bu. Evelyn ya. Oke, mungkin sudah nggak ada yang mau didiskusikan lagi. Kalau nggak ada, bisa saya akhiri nanti.
setelah Lebaran berarti saya ada hutang uang ya sama Dewi sama Manda ya. Nanti kalau perkuliahan boleh diingatkan lagi. Iya, Bu. Oke, kalau gitu bisa saya akhiri. Terima kasih. Sampai ketemu lagi setelah Lebaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.